Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta terus bertambah. Dari 267 kelurahan di Jakarta, kasus pasien positif COVID-19 terbanyak di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Ira Hulu dan juru kamera Yusuf Fajar. Ira, berapa jumlah pasien positif COVID-19 di Kelurahan Pademangan Barat saat ini? Ya, Patricia dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan untuk kasus positif total pasien yang sudah ada di Kelurahan Pademangan Barat yang terletak di Jakarta Utara, yakni jumlahnya mencapai 476 pasien, ataupun ini semenjak adanya kasus COVID-19 mewabah di Jakarta. Dan dari data tersebut kami melihat bahwa untuk kasus aktif sendiri yang untuk berada di kelurahan ini totalnya mencapai 79 kasus positif ataupun kasus aktif. Dan yang mana dari 79 kasus aktif tersebut setidaknya ada 3 RW menjadi penyumbang terbesar, yakni RW 10, RW 11 dan juga RW 12. Dan menurut pengakuan Eka Pertiwi selaku Ketua LMK ataupun Lembaga Musyawarah Kelurahan yang berada di tempat ini, yang menyatakan untuk khusus di RW 10 setidaknya untuk kasus aktif yakni sudah mencapai sekitar ada 16 kasus aktif. Dan dari pantauan kami dan berdasarkan data yang kami dapatkan di RW 10 ini juga, setidaknya dari semenjak per Maret 2020, semenjak COVID-19 mewabah di Jakarta, tepatnya untuk di Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Pademangan Barat dan RW 10 ini sudah ada 85 kasus aktif. Sementara untuk total yang meninggal keseluruhannya di Pademangan Barat ini, untuk keseluruhannya dari sejumlah RW tersebut, totalnya yang meninggal adalah sekitar 19 orang. Dan dari data yang kami dapatkan juga sampai saat ini ada pun mereka yang dinyatakan aktif kasus positif COVID-19, ada yang sudah dibawa ke sejumlah rumah sakit rujukan, kemudian juga ada yang sudah dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet, darurat COVID Wisma Atlet, namun ada juga yang masih tetap memutuskan untuk isolasi di rumah. Adapun sejumlah kendala yang dihadapi terkait dengan hal ini adalah dikarenakan yang pertama masyarakat tersebut belum menyadari akan betapa bahayanya COVID itu sendiri, sehingga ketika dianjurkan untuk dirujuk maka jawaban masyarakat tersebut adalah menolak keputusan tersebut, sehingga ini pun menjadi salah satu permasalahan yang menyulitkan dari pihak RW setempat untuk bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut di daerah ataupun di Kelurahan Pademangan Barat ini, khususnya di RW 10. Patricia. Ya, Ira, lalu bagaimana mungkin dengan penerapan protokol kesehatan di kelurahan setempat dan bagaimana langkah preventif pemerintah setempat mencegah penyebaran COVID-19? Ya, Patricia, dari keterangan Eka Pertiwi juga selaku Ketua LMK yang mewakili Ketua RW 10 yang berada di tempat ini, kami mendapatkan info bahwa sebenarnya untuk protokol kesehatan di tempat ini sudah dilaksanakan, yakni seperti di awal-awal pada saat SIKM diberlakukan pada waktu itu, yang mana memang masyarakat yang bukan merupakan warga setempat ini tidak diperbolehkan untuk sembarangan masuk atau keluar dari RW ini, dikarenakan memang harus menunjukkan SIKM-nya. Namun pada saat kebijakan tersebut dihapuskan, namun untuk saat ini ada pun sejumlah protokol yang tetap dilaksanakan di tempat ini adalah seperti untuk tetap melakukan pengecekan dan melakukan pemortalan. Ada portal di sini maksud kami yang dibuat pada saat malam hari, sehingga ini pun bisa menjadi salah satu cara untuk membatasi mobilitas dari masyarakat ataupun warga yang berada di sekitaran tempat ini. Kemudian selain itu juga kami melihat di sini sudah ada seperti tempat-tempat untuk mencuci tangan di sejumlah titik. Untuk di RW 10 saja kami tadi sudah melihat setidaknya sudah ada 3 tempat untuk mencuci tangan, yang mana satunya diletakkan di awal gang, sehingga ketika masyarakat masuk maupun keluar ini dipersilakan untuk mencuci tangan. Namun kemudian kami melihat bahwa memang untuk kesadaran masyarakat mencuci tangan ini nampaknya masih kurang, dikarenakan tadi semenjak kami menunggu di tempat ini dari pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya ada beberapa orang saja yang memutuskan ketika mereka masuk ke gang ataupun wilayah sini mencuci tangan mereka, seperti itu. Selain itu juga kami, dari informasi yang kami dapatkan, ada juga tindakan giat
masker dan juga penyuluhan betapa pentingnya untuk melakukan physical distancing. Namun memang dikarenakan salah satu alasannya juga adalah kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk, sehingga ini merupakan salah satu langkah yang cukup sulit untuk melakukan physical distancing, di mana jarak antara rumah warga ini sangat berdempetan seperti itu, dan tidak memungkinkan untuk bisa semaksimal mungkin menerapkan physical distancing untuk di tempat ini. Kemudian juga ada pun langkah yang dilakukan lainnya adalah seperti penyemprotan disinfektan yang sudah dilakukan seminggu sekali oleh pihak Karang Taruna setempat, sehingga ini pun menjadi salah satu cara untuk membersihkan kawasan rumah-rumah warga tersebut dalam waktu 1 minggu sekali. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak LMK-nya sendiri yang menyatakan bahwa untuk GOR kecamatan ini, Kecamatan Pademangan maksud kami ini rencananya akan difungsikan untuk tempat isolasi mandiri bagi masyarakat. Namun tinggal menunggu sekitar ada 10 kamar lagi yang dipersiapkan sejumlah peralatannya, sehingga nantinya masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 melalui tes swab ini bisa langsung dirujuk ke GOR tersebut jika memang dinyatakan tidak memiliki gejala ataupun OTG. Dan terkait dengan hal ini juga memang pihak dari kelurahan maupun dari pihak RW ini menyatakan bahwa mereka masih tetap melakukan tracing terhadap mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Namun memang salah satu kesulitan yang dihadapi adalah terkait dengan tracing ini adanya ketidaksamaan data. Misalnya dari puskesmas yang berada di kecamatan terkait dengan menurunkan sudah ada data sekian data ataupun sekian masyarakat warga yang dinyatakan positif. Namun ketika sampai datanya di tempat ini datanya berbeda, sehingga proses administrasi kemudian data ini menjadi salah satu yang masih tetap harus diperbaiki dan dievaluasi untuk bisa tetap melakukan antisipatif terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di kalangan ataupun di klaster keluarga. Patricia. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.